Salam intelektual, selamat datang di Bicara ID. Kita telah sampai pada hari ke-32. Dan ini bukan lagi soal angka di kalender perang. Hari ini adalah titik di mana ilusi hegemoni Barat secara resmi berakhir dan realitas perang eksistensial dimulai. Apa yang sedang kita saksikan ini, saya menyebutnya sebagai transformasi struktural. Baik, dalam analisis kali ini, kita akan bedah 6 pilar utama yang menopang transformasi ini. Kita akan lihat bagaimana hegemoni itu berakhir, masuk ke jebakan invasi darat, lalu menyaksikan pemusnahan di dua front utama, eskalasi ke perang ekonomi asimetris, runtuhnya aliansi, dan yang paling penting, bagaimana logika kemenangan dalam perang ini telah ditulis ulang. Oke, mari kita masuk ke intinya. Apa yang tadinya dirancang Washington sebagai sebuah kampanye udara kilat, sebuah operasi yang mereka yakini bisa menumbangkan rezim di Teheran dalam hitungan hari. Nah, semua itu sudah membentur tembok. Tembok deterensi Iran yang kokoh. Perang ini telah bermutasi, bukan lagi soal serangan cepat, tapi soal perang atrisi total yang sangat melelahkan. Sebuah kontes eksistensial, di mana peta kekuatan baru sedang digambar ulang dengan darah dan baja. Nah, inilah inti dari apa yang saya sebut transformasi struktural. Jadi ini bukan lagi sekedar perang kinetik ya, bukan lagi soal adu rudal atau jet tempur. Medan perangnya kini sudah meluas, sasarannya sekarang adalah fondasi yang menopang seluruh kekuatan Barat. Kita bicara soal energi, kita bicara soal teknologi, dan kita bicara soal aliansi strategis mereka. Dan disinilah letak masalahnya. Sementara Washington dan Tel Aviv masih terjebak dalam skenario awal mereka, Teheran justru sudah menyiapkan papan catur kematian, di mana setiap langkah yang diambil musuh justru membawa mereka lebih dekat ke dalam eskalasi yang sama sekali tidak mereka perhitungkan. Dan lihatlah kontras kepemimpinan yang terjadi. Ini sangat mencolok. Di satu sisi, Anda punya para pemimpin Barat yang bersembunyi di balik retorika di dalam bunker yang aman. Di sisi lain, kita lihat langsung Presiden Raisi, bahkan diplomat sekelas Abbas Araghchi, mereka turun ke jalan, berbaur bersama rakyatnya. Mereka tidak mengisolasi diri, mereka menyatu dengan sebuah bangsa yang sedang bertarung demi eksistensinya. Ini bukan sekedar simbolisme. Ini adalah deklarasi strategis yang sangat jelas bahwa Iran siap untuk perang jangka panjang. Sementara lawan-lawan mereka mereka sudah mulai kehilangan inisiatif strategisnya. Lalu, bagaimana erosi inisiatif Barat ini bermanifestasi di lapangan? Nah, ini membawa kita ke fase kedua, jebakan invasi darat. Sebuah langkah catur yang, jujur saja, bisa jadi merupakan langkah bunuh diri bagi Pentagon. Angkanya sangat besar, lebih dari 50.000 pasukan Amerika saat ini sudah terkumpul di Timur Tengah. Dan ini bukan lagi spekulasi. Kedatangan kapal serbu amfibi USS Tripoli yang membawa 3.500 marinir ditambah pengerahan pesawat tempur A-10 Thunderbolt untuk dukungan udara, ini semua mengkonfirmasi satu hal. Pentagon sedang serius mempersiapkan opsi darat. Pertanyaannya sekarang bukan lagi jika, tapi di mana? Di mana mereka akan melangkahkan kaki ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Dan disinilah kita melihat kesalahan kalkulasi yang fundamental. Ada ketidaksesuaian antara tujuan dan realitas. Di satu sisi, doktrin Amerika yang sudah puluhan tahun, yang pernah diringkas oleh Donald Trump di tahun 87, ambil minyak mereka. Sederhana kan? Serangan cepat, kuasai aset energi. Tapi di sisi lain, ada realitas lapangan yang brutal. Sebuah strategi pertahanan berlapis, jebakan statis yang telah disiapkan IRGC selama berdekade-dekade. Tujuannya bukan untuk menang secara frontal, bukan. Tapi untuk menguras darah, mematahkan logistik, dan menghancurkan moral pasukan invasi. Jadi, Pentagon sekarang dihadapkan pada 3 pilihan. Dan terus terang, ketiganya adalah jalan menuju pemusnahan. Opsi pertama, invasi ke Pulau Harch untuk merebut ladang minyak. Secara militer, ini misi bunuh diri. Mereka akan berhadapan langsung dengan pertahanan pantai Iran yang berlapis dan sudah teruji. Opsi kedua, yang kelihatannya paling logis, adalah masuk lewat Kurdistan Irak. Tapi ini juga rute paling berbahaya, melewati lanskap mematikan yang sudah dipersiapkan untuk menyambut mereka dengan perang asimetris. Opsi ketiga, coba menduduki Yaman untuk mengontrol koridor maritim. Tapi Yaman kan, kita tahu, sudah membuktikan diri sebagai kuburan armada. USS Gerald R. Ford saja sudah mundur dari sana. Jadi, poin kuncinya begini. Gerak maju pasukan darat Amerika, ini bukan lagi tanda kekuatan. Ini adalah langkah putus asa yang justru akan mengaktifkan jebakan yang telah dirancang IRGC dengan sangat teliti. Oke, dari jebakan strategis di level makro, sekarang kita turun ke kehancuran taktis yang nyata, yang bisa diukur. Bagian ketiga ini akan membedah bagaimana superioritas Amerika dan Israel sedang dikikis secara sistematis di dua front yang berbeda.
Dan pusat dari analisis hari ini adalah angka ini, 200. Ini bukan 200 kendaraan hancur, bukan. Ini adalah estimasi jumlah korban personel Amerika. Sebuah serangan gabungan drone dan rudal presisi dilaporkan menghantam langsung kediaman para pilot dan awak pesawat Amerika di pangkalan Al-Kharj, Arab Saudi. Pahami ini bukan serangan terhadap mesin perang. Ini adalah serangan terhadap otak dari seluruh kampanye udara Amerika di kawasan itu. Sebuah pesan strategis yang sangat mematikan telah dikirim. Dan Jenderal Majid Mosavi dari pasukan Dirgantara IRGC menggarisbawahi ini dengan sempurna. Dia bilang, sekarang, selain pesawat EWCS, kapal tanker, dan depot bahan bakar, daftar korban jiwa dan luka-luka awak pesawat juga telah ditambahkan ke dalam daftar kerugian Trump. Artinya apa? Kerugian Amerika bukan lagi soal perangkat keras yang mahal. Sekarang, yang mereka korbankan adalah aset paling tak ternilai, para awak pesawat yang sangat terlatih. Poin utamanya adalah ini, tidak ada lagi zona aman, tidak ada tempat bersembunyi bagi personel militer Amerika bernilai tinggi di seluruh Jazirah Arab. Jadi, sementara otak operasi udara Amerika dihantam, di front utara di Lebanon, tulang punggung lapis baja Israel sedang dipatahkan. Kita bicara soal 123 kendaraan militer Israel yang sudah dikonfirmasi hancur. Angka ini bukan sekadar statistik perang. Ini adalah babak pembuka dari kehancuran sistematis korps lapis baja mereka. Dan mari kita bedah angka itu lebih dalam. Dari 123 kendaraan itu, 102 diantaranya adalah tank tempur utama Merkava, tank kebanggaan Israel. Dan sebagian besar dari mereka hancur di satu poros spesifik, poros Ainata bin Jbeil, sebuah wilayah yang sekarang dijuluki krematorium Merkava. Disinilah brigade-brigade elit Israel, brigade lapis baja ke-401, dan brigade Givati bukan hanya dihentikan, tapi secara harfiah dilumpuhkan secara taktis. Mitos keunggulan darat IDF sedang dikubur hidup-hidup di Lebanon Selatan. Apa yang terjadi di Ainata ini adalah contoh buku teks dari apa yang disebut anihilasi taktis. Ini bukan pertempuran frontal, bukan tank lawan tank. Ini adalah operasi pemusnahan yang direncanakan dengan sangat matang. Unit-unit Zeni Hizbullah telah mengubah geografi Lebanon Selatan menjadi ladang penjagalan baja. Mereka menggunakan kombinasi jebakan peledak, penyergapan rudal berpemandu, dan pertempuran jarak dekat untuk secara sistematis melenjapkan kapasitas tempur batalion demi batalion Israel. Dampak psikologisnya luar biasa. Ribuan pemukim Israel dilaporkan sampai melarikan diri ke Mesir lewat perbatasan Taba. Kenapa? Karena bandara Ben Gurion sekarang praktis lumpuh. Dan perang ini terus berevolusi. Mari kita geser fokus kita sejenak karena pertempuran sekarang sudah melampaui medan konvensional. Kita memasuki domain perang ekonomi dan teknologi, di mana Iran melancarkan serangan yang bisa kita sebut sebagai perang subnuklir terhadap sistem barat itu sendiri. Bagi ekonomi global, mungkin guncangan terbesar tidak datang dari ledakan rudal, tapi dari grafik harga minyak ini. Lihat saja, penutupan Selat Hormuz secara efektif menghapus 9 juta barel minyak dari pasar global setiap hari. Dan Teheran tidak berhenti di situ. Hari ini, mereka menetralkan rencana B negara-negara Teluk dengan menyerang pipa Habshan Fujairah, satu-satunya jalur alternatif yang ada. Hasilnya, harga minyak Brent langsung meroket melewati $118 per barel. Dan para analis sekarang bahkan memproyeksikan angka $200 kalau invasi darat AS benar-benar terjadi. Ini adalah cekikan ekonomi yang perlahan tapi pasti. Tapi, mungkin eskalasi yang paling berbahaya, yang paling belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi di front teknologi. Ini dia daftarnya. 18 raksasa teknologi Amerika. Kita bicara soal Microsoft, Google, Apple, Nvidia. Nama-nama besar. IRGC baru saja mendeklarasikan mereka semua sebagai target militer yang sah. Logikanya sangat lugas dan tanpa kompromi. Mereka menuduh bahwa infrastruktur data dan AI dari perusahaan-perusahaan inilah yang merancang dan memungkinkan operasi pembunuhan terhadap para ilmuwan dan komandan mereka. Jadi, menurut logika IRGC, kantor, server, dan fasilitas mereka sekarang statusnya setara dengan instalasi militer. Dan dengarkan ultimatum yang dikeluarkan oleh IRGC. Kami menyarankan karyawan lembaga-lembaga ini untuk segera menjauh dari tempat kerja mereka demi menjaga nyawa mereka. Perusahaan yang secara aktif berpartisipasi dalam desain teroris akan dikenakan tindakan balasan. Ini bukan lagi retorika. Ini adalah deklarasi perang terhadap pilar-pilar ekonomi pengetahuan global. Teheran secara efektif telah memindahkan medan perang dari Teluk Persia ke Silicon Valley. Mereka mengancam akan memicu gejolak di Wall Street sebagai bentuk tekanan domestik yang masif terhadap pemerintahan Trump. Ini adalah level baru dalam perang asimetris, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya.
Eskalasi radikal ini ditambah dengan serangkaian kegagalan strategis Amerika di lapangan, kini mulai menyebabkan keretakan yang sangat dalam pada fondasi aliansi Barat. Mari kita lihat bagaimana Washington sekarang semakin sendirian. Daftar penolakan dari sekutu-sekutu terdekatnya sangat mencengangkan. Ini datang dari pilar-pilar NATO. Italia menolak akses Amerika ke pangkalan udara Sigonella yang sangat krusial. Spanyol dan Prancis menutup wilayah udara mereka untuk semua penerbangan militer AS yang menuju Israel. Bahkan Polandia, yang biasanya sekutu paling setia, menolak mentah-mentah permintaan untuk mengirim sistem pertahanan Patriot. Jelas sekali, Eropa secara kolektif sedang mencoba menjaga jarak dari perang yang dipimpin Trump ini, meninggalkan Washington untuk menanggung bebannya sendirian. Dan sementara aliansi transatlantik retak di Teluk, arsitektur keamanannya sedang runtuh berantakan. Lihat ini, Arab Saudi yang secara publik terus mengklaim netral, posisinya kini terbongkar habis. Hanya karena satu foto yang dirilis oleh Ciencom sendiri. Para analis intelijen sumber terbuka dengan cepat melakukan geolokasi dan membuktikan. Foto itu menunjukkan sebuah pembom B-52 sedang mengisi bahan bakar di wilayah udara Saudi bagian timur tepat setelah kembali dari misi pengeboman di Iran. Klaim netralitas Riyadh hancur. Ini membuktikan bahwa seluruh struktur keamanan regional yang dipimpin AS sekarang sangat rapuh. Semua kepingan puzzle ini, jika kita satukan, membawa kita pada kesimpulan akhir, pada sebuah pergeseran paradigma yang fundamental tentang bagaimana kita memahami kemenangan dan kekalahan dalam konflik modern. Dari semua data yang kita bedah, satu hal menjadi sangat jelas. Tujuan strategis telah bergeser. Amerika dan Israel sekarang tidak lagi bertempur untuk menang. Mereka bertempur untuk menunda kekalahan yang sepertinya tak terelakkan. Logika kemenangan telah berpindah tangan. Kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang punya bom paling canggih atau siapa yang punya jet tempur terbanyak. Logika baru ini ditentukan oleh ketahanan ekonomi, kohesi sosial, kedalaman strategis, dan yang terpenting, kemauan politik. Jadi, perang ini bukan lagi tentang siapa yang memiliki misil terbanyak, tapi siapa yang memiliki nafas paling panjang dalam sejarah. Menurut Anda, siapa yang akan bertahan? Subscribe dan tetaplah bersama kami untuk membedah lapisan demi lapisan realitas yang sengaja disembunyikan. Saya Vicara Rubayes di vicara.id. Kita tidak hanya membaca berita, kita membedah takdir. Sampai jumpa di analisis berikutnya.